Halo, 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 halo. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Di video kali ini kita memperbaiki rotator KR600 RC Pro ya, Pro KR600. Jadi kisahnya remnya blong. Nah, ini. Jadi remnya untuk KR600 itu ada di dalam dinamonya. Ini di kepalanya ini ya, ini posisi remnya. Itu ya, ikuti terus videonya. Ini rotatornya sudah kita bongkar ya, jadi kita tidak videokan waktu bongkar. Soalnya bongkarnya ya kayak biasanya ya, mungkin di video-video yang lalu sudah ada yang bongkar-bongkar ini ya. Itu jadi ini kenapa dia remnya lepas, bukan lepas sebenarnya ya, pokoknya nggak bisa ngerem lah. Jadi ternyata ini ada gear yang di atas itu pakai gear plastik, itu sudah custom atau apa ya, nggak original lah. Jadi dia sudah nggak bisa menutup atau apa ya, menjaga pernya. Jadi remnya pakai per, nggak bisa menjaga pernya itu ada di tempat yang seharusnya. Jadi ini mekanisme remnya itu kayak per di mesin cuci satu tabung top loading gitu ya, yang untuk apa sih, mengeringkan itu nah, yang itulah. Nah, jadi harusnya ketika gear plastik di atas ini diputar, dia nggak bisa dia ngerem. Tetapi ketika dinamonya yang muter, dia bisa muter dan tidak ada hambatan. Jadi ini agak ribet. Jadi ya karena tadi setelah kita amati, karena ada original lagi, jadi untuk ketinggian gearnya itu sama yang dibutuhkan, cuman di bawahnya itu harusnya gearnya itu ada koakan sedikit ada. Nah, itu yang di bawah itu ya, harusnya masuk di itu. Di bawah itu ada kayak semacam lubang yang lebih besar harusnya, tapi itu enggak ada. Nah, itu yang di bawah. Ini ya pernya di dalam ini. Nah, itu pernya itu yang ketika dia berputar, dia posisinya berubah. Jadi dia naik. Yang harusnya nyangkut di ini, yang benda kayak kupu-kupu itu, dia naik. Yang sebelah nggak nyangkut lagi. Jadi efeknya antena ketika terkena angin, meskipun anginnya nggak kencang-kencang amat, ya muter. Ini ya pernya ya, pernya kayak gitu tipis, juga lentur dia, nggak kaku kayak per yang lain sih. Nah, itu posisinya di situ. Naruhnya di kepala dinamo yang tadi. Ini untuk dinamonya pakai apa sih yang nggak pakai ini, nggak pakai perit apa, brushless. Nah, dinamonya brushless, nggak pakai brush berarti ya. Nah, ini jadi ini kita cari-cari masalahnya di situ ternyata. Ini jadi cukup sulit dipakainya. Nah, ini gear ini gear yang menghubungkan ke gear yang sebelah yang tipis ini, yang lebih besar itu ke potensio. Jadi kalau di jarum kontrolernya itu loncat-loncat atau nggak mau bergerak, kadang-kadang ini rusak sudah potensionya. Nah, itu penghubungnya. Juga untuk sinkronnya itu yang itu gear yang tadi itu yang disinkronkan. Nah, ini ya, ini dalam-dalamnya kosong sih sebenarnya. Nah, nggak ada apa-apanya di dalam itu.
gear rasionya ada di situ. Nah, itu dalamnya dinamo ya cuman kayak gitu, nggak ada sesuatu yang mengerikan. Nah ini gear-gearnya, ini saklarnya biar ketika dia mentok, nah, harus yang ke dinamo diputus sama switch ini. Nah ini ya cara kerjanya kayak gitu. Ketika dia kena tekan, dia memutuskan arus yang ke dinamonya. Nah ini gear-gear rasionya yang biar dia kuat ya. Nah yang biasanya rusak itu di gear ini, gear besar ini. Nah ini yang biasanya dia bolong-bolong, giginya patah, giginya lepas. Nah gear ini ya, nah ini yang terhubung ke gear yang besar tadi. Nah itu dua-duanya sih yang sering rusak. Kalau gear-gear yang lain jarang sih. Nah, ini sering rusak. 300 ke 400 ribu itu biasanya dijual. Kalau gear yang ini sih enggak, malah nggak pernah rusak setahu saya. Paling penguncinya udah nggak kuat lagi dia. Nah yang ini potensionya besar ya. Itu yang biasanya rusak harus diganti, jadi dia harus lepas gear di atasnya itu ya. Terus ya kayak biasanya potensio ada di ini, ada mur di atasnya itu ya, kayak gitulah. Berarti Pak belum. Biasanya yang rusak itu di potensionya sama gear-gear itu tadi yang besar, sama yang nempel di itu, di gear besar itu. Biasanya paling tebel, gearnya paling tebel, dia di bawah. Nah ini abang ini Pak tukang kita hari ini, serius bener, kayak tukang kelas dunia dalam berita. Wah. Ya masih berkutat di ini, di dinamonya. Susah soalnya. Otak-atik, kadang dia ngunci, kadang diputar, dia gak mau, alah. Agak ini susah. Ya karena gear yang plastik itu sudah gak original itu, jadi sudah susah, bikin susah. Ini ya kita pasang lagi lah. Ini harus posisinya benar. Jadi awalnya tadi penguncinya nggak ada. Jadi pengunci, nah ini pengunci di atas ini, gear putih itu tadi nggak ada. Sudah nggak pas, nggak ada penguncinya, jadi dia bisa naik gearnya, jadi remnya akhirnya nggak bisa berfungsi. Jadi tadi sudah dibelikan, tapi dipasangnya susah. Harus ini ya, mengurangi ketinggian gearnya itu biar posisi penguncinya itu bisa masuk. Ini jadi kita coba rakit kembali ya. Coba lagi kita pasang. Ini baut dinamonya 4 ya. Baut berapa sih? 6 kayaknya. Ada 4 di sudut-sudut ini. Nah yang nggak boleh kebalik itu sebenarnya kepalanya sebenarnya. Jadi kepalanya itu ternyata nggak benar-benar segitiga untuk posisi kaki. Tapi kaki kok di atas ya. Jadi untuk pegangan lah. Nah gitu aja. Itu nggak benar-benar segitiga, jadi kalau yang kepalanya itu keputar, masangnya susah karena ditahan sama kabelnya. Jadi ya ada baiknya sih kalau bongkar kepalanya sama badannya itu dikasih tanda kayaknya, biar nanti balikin lebih gampang. Ini jadi bautnya
sama mur di bawah. Ini ya untuk posisi dinamonya sudah dipasang. Waktu masang ini kadang ada yang mengganjal gitu ya, nggak mau, dia susah dipasang. Biasanya as gearnya itu kan dia bisa gerak-gerak, nah itu nggak pas di lubangnya. Jadi ketika posisi bautnya sudah benar, dia nggak mau masuk, nggak bisa klik. Jadi bisa dicek di asnya gear. Jadi di gear rasio itu kadang dia nggak masuk di lubangnya. Ada 2 titik untuk posisi asnya. Jadi videonya goyang-goyang sih sambil dipegang, soalnya nggak ada pakai tripod. Untuk baut ini ya, di lempengan ini ada 3 baut 10. Untuk baut yang megang dinamonya ada 3. Ini ya. Untuk pengencangan bautnya diperhatikan sih, karena ini ada motornya, ada pergerakan di sini. Kalau terlalu longgar, nah tapi ya nggak sampai muter juga sih. Kalau terlalu longgar nanti dia lepas masuk di gigi-gigi itu ya, malah berantakan ini nanti. Jadi dikencangkan secukupnya. Ini ya, kayak kencang bener kalau ini. Nah setelah ini dipasang, ini bola-bola besi itu apa sih namanya? Kalau saya bilang sih gotri, kayak saya bilang. Ini ya yang dikasih stand pad ini. Kalau nggak dikasih pun, masang bola-bolanya itu gampang lepas, tumpah dia. Nah, ini ya dikasih stand pad dulu, biar naruh ini bola-bolanya bisa lengket dia. Roda giginya, kok roda gigi sih? Nggak ada gigi-giginya lah, pokoknya yang ada lubang baut ini posisi di luar rotator ya, ada di bawah. Jadi ini setelah dipasang dia naruhnya di bawah rotator, menghadap ke atas. Ini videonya saya percepat saja ya, soalnya masang ini ya, berkali-kali bolanya lepas, nah. Jadi saya percepat saja biar videonya juga nggak kepanjangan. Terus ini tinggal pasang yang gear yang bagian atas. Jadi ini final gearnya ya, gear terakhir ya. Dia yang akhirnya bergerak memutar rotator bagian atas. Nah, memasangnya harus memperhatikan posisinya ya. Soalnya di sini ada pengunci, ada ada tonjolan 4, itu berbeda ukuran, ada 1 yang lebih besar. Nah itu posisinya nanti masangnya berseberangan dengan ini switchnya ini. Nah waktu memasang ini itu harus memperhatikan gear yang ke potensio. Kalau dia nyangkut dipaksa malah rusak nanti gearnya, soalnya plastik yang ke potensio itu gearnya. Nah setelah gear yang tadi terpasang, tinggal kita pasang penutup atasnya ya. Nah pas masang penutup atasnya ini harus tonjolan tadi itu harus pasalnya ada yang lebih besar. Nah itu harus pas, kalau enggak dia nggak bisa ditutup dia. Ini ya sudah dipasang, sudah kita tes. Nah, ini sudah bisa berputar 360 derajat ke kanan dan ke kiri.
harus dicoba ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan saja tidak dicoba ke kiri, takutnya setelah dipasang di atas dia tidak bisa berputar ke kiri, susah lagi, nanti harus turun lagi dia. Ya ini ya cara kita biasa pasang. Di atasnya kasih alat ya biar gak lupa tadi sudah berapa putaran. Kok berapa putaran sih, sudah berputar berapa derajat itulah. Nah ini harus sinkron sama kontrolernya, jarumnya. Kalau yang atas berputar, kalau yang rotatornya berputar, jarumnya juga harus berputar kayak gitu. Ini ya setelah kita pasang, kita cek, kita tes. Nah dia sudah bisa berputar 360 derajat tanpa ada tersendat-sendat. Nah waktu ini memasang ini, ya tadi saya di atas sudah dicek. Jadi harus memperhatikan spiral, kabel spiralnya jangan sampai nyangkut. Ini ya sudah bisa berputar 360 derajat. Ya segitu itu sih kecepatannya. Nah itu ya teman-teman, pekerjaan kita hari ini sudah selesai. Rotator yang tadi remnya blong sudah bisa berfungsi semestinya. Kalau kena angin sudah enggak mutar-mutar sendiri dia. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.